Bab 6010. Tiba-tiba Simon ingin segera membunyikan bel dan meminta seseorang untuk mengusir Helena. Helena melihat Simon jelas-jelas marah, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Simon, kalau kubilang aku punya cara untuk membuatmu segera pulih. Dan bahkan membuat Anda lebih sehat dibandingkan sebelum stroke menyerang Anda. Katakan padaku, apakah aku memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan mendiskusikan kerja sama denganmu?" Simon mendengus ketika mendengar perkataan Helena. Dia bertanya dengan marah. "Keluargaku memiliki tim medis terbaik di dunia. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan hal seperti itu. Kamu, kenapa? Helena tersenyum dan berkata, "Tim Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda, tetapi saya bisa." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil yang dibawanya dari tasnya. Mengambil obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung dan berkata kepada Simon, "Ramuan ini berasal dari timur kuno dan misterius. Selama kamu meminumnya, kamu bisa pulih seperti semula. Untuk menghilangkan kekhawatiran Anda, saya dapat memberikannya secara gratis sebelum kita membahas persyaratannya. Ambil 1/10-nya agar Anda benar-benar merasakan efeknya, lalu kita bisa membicarakan harganya dengan tenang." Simon berkata dengan ekspresi meremehkan tanpa berpikir apapun. Aku tidak akan percaya pada pil vulgar yang kasar ini. Ini, sampah semacam ini, tidak memiliki dasar ilmiah apapun." Helena berkata dengan nada menghina, "Jika kamu percaya pada sains, mengapa kamu masih takut untuk mematahkan sikap keras kepalamu yang tidak pasti? Ini lebih ilmiah daripada sains. Apakah kamu akan menjadi lawan Warriors Den seperti ini?" Simon merasa agak membosankan untuk sesaat. Dia hanya tahu bahwa Warriors Den itu misterius, kuno, kuat, dan kejam. Tapi dia tidak tahu persis apa inti sebenarnya dari organisasi ini. Mengenai budidaya Taoisme, dia, seperti kebanyakan orang Barat, tidak mempercayainya sama sekali. Melihat dia tidak tahu bagaimana membantahnya, Helena melanjutkan. "T.N. Rothschild, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah berpikir untuk lebih dekat dengan keluarga Rothschild. Apalagi pernikahan. Saya tidak tertarik menjadi teman. Dan alasan mengapa saya berada di sini hari ini hanyalah untuk mendiskusikan bisnis ini dengan Anda. Jadi kamu tidak perlu meragukan motifku. Karena saya datang langsung ke sini, bukan hanya saya yang bertanggung jawab atas hal ini. Kehormatan pribadi dan reputasi keluarga kerajaan Nordik, jadi saya tidak bisa menyakiti Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas air dari tempat tidur Simon dan melihat masih ada sekitar 1/4 air di dalamnya. Jadi dia menggunakan cangkirnya sendiri lagi. Dengan menggunakan bros berbentuk daun, kikis sekitar 1/10 ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung, lalu masukkan ke dalam cangkir untuk melelehkannya. Begitu Simon melihat gerakannya, dia menduga dia akan melakukan sesuatu yang keras, dan berkata dengan gugup, Apa yang akan kamu lakukan?" Aku memperingatkanmu untuk jangan main-main. Jika terjadi sesuatu padaku, keluarga Rothschild, keluarga tidak akan pernah memaafkanmu." Helena terkekeh dan bertanya kepadanya, "Tuan Rothschild mengira aku ingin menyakitimu, bukan? Apakah ada manfaatnya bagi saya? Jika Anda meninggal, tidak 1 sen pun dari triliunan aset Anda akan masuk ke kantong saya. Saya juga akan memikul tanggung jawab hukum dan keburukan atas kematian Anda. Bagaimana saya, Ratu Eropa Utara yang agung, membiarkan diri saya berada dalam situasi seperti ini?" Simon tahu bahwa perkataannya masuk akal, tapi melihat gerakan tangannya, dia masih berkata dengan rasa takut, lalu kenapa kamu mendapatkan pil itu?" Helena berkata dengan tenang, "Tentu saja aku mengizinkanmu meminumnya terlebih dahulu. Kegagapanmu terlalu parah. Dan sangat sulit untuk berkomunikasi denganmu. Minumlah obat-obatan ini, dan kami akan meringankan kegagapanmu. Ini juga bisa menghemat energimu, bukan?" Setelah mengatakan itu, Helena mendatangi tempat tidur Simon, melihat wajah ketakutannya, dan berkata, "Maaf, Tuan Rothschild, gaya akting keluarga kerajaan kami yang biasa sangat bermartabat. Saya sedikit kasar hari ini hanya untuk menghemat waktu Anda. Mohon lebih perhatian." Simon ketakutan dan berkata dengan panik,
Kamu, jangan melewati batas, jangan datang. Saat dia mengatakan ini, dia ingin mengulurkan tangan dan membunyikan bel panggilan. Namun, Simon terkena stroke, dan tubuhnya sudah menderita hemiplegia. Terus terang, dia bahkan tidak bisa memegang cerutu dengan kuat. Dalam situasi ini, tubuhnya menjadi semakin tidak bisa dioperasi ketika dia gugup. Helena tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia mengulurkan tangan dan mencubit kedua sisi pipinya, memaksanya membuka mulut. Lalu air bercampur pil penyebar darah dan penyelamat jantung itu dituangkan langsung ke dalam mulutnya. Wajah Simon menjadi pucat karena ketakutan, dan kakinya ingin menendang dan meronta. Tapi mereka begitu gemetar sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia mengira Helena benar-benar akan meracuninya sampai mati, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Dia awalnya ingin memuntahkan air yang dia tuangkan ke mulutnya. Tapi Helena tidak memberinya kesempatan. Saat air ada di mulutnya, dia melemparkan cangkir itu ke samping dengan tangannya yang lain, meraih dagunya, dan menyentakkannya ke atas. Dia berkata dengan ringan, "Minumlah." Saat dagu Simon terangkat, kerongkongannya langsung terbuka. Dan sedikit air itu mengalir langsung ke perutnya melalui kerongkongan, dan dia meminum semuanya. Mata Simon dipenuhi ketakutan, dan yang dia pikirkan adalah mungkin sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Detik berikutnya, ketika Simon merasakan kehangatan berbeda muncul di perutnya. Dia bahkan lebih ketakutan lagi, sambil berpikir, Helena, wanita beracun ini. Dia pasti memberiku racun. Racunnya akan mulai bekerja sekarang, aku mati. Sayang sekali aku memiliki reputasi yang bagus, tapi aku tidak menyangka menjadi begitu tidak berguna ketika aku mati. Memikirkan hal ini, Simon berseru dengan marah. Helena, Tuhan akan pasti membiarkanmu masuk neraka. Helena mengangguk dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya masuk neraka? Simon memarahi, kamu meracuni saya. Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mengampunimu? Helena tersenyum dan berkata dengan tenang, lihat, situasi kegagapanmu jauh lebih baik. Mari kita rasakan lagi. Apakah gejala lain sudah membaik? Ketika Simon mendengar ini, dia terkejut sesaat. Lalu tiba-tiba mengerti dan berkata, sungguh, sangat sulit untuk diucapkan. Kenapa aku tidak gagap? Setelah mengatakan itu, dia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan terlihat jelas bahwa kendalinya atas tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berseru dalam sekejap, bukankah ini luar biasa? Mungkinkah, apakah itu semua efek dari pil kecil itu? Helena mengeluarkan selembar kertas dari tangannya dan berkata, untuk menghadapi orang keras kepala sepertimu, kami benar-benar perlu menggunakan beberapa metode. Setelah mengatakan itu, Helena berkata lagi, sudah kubilang tadi. Pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit Anda tetapi juga dapat membuat tubuh Anda lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu percaya sekarang? Simon berkata cepat, saya percaya. Saya percaya. Helena. Oh tidak. Yang mulia Ratu. Bisakah kamu, lagi? Beri aku ramuan lagi. Saya pikir, saya ingin mencoba efek yang lebih jelas. Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan. Simon memiliki posisi tinggi dan mungkin jarang pergi ke supermarket. Meski supermarket dan bandara juga menyediakan layanan uji coba gratis, tidak ada kategori yang bisa Anda makan sepuasnya sebelum mempertimbangkan untuk membelinya atau tidak. Jadi aku tidak akan bisa memberimu ramuan lagi sampai harganya disepakati, jadi mohon maafkan aku. Simon berkata tanpa ragu-ragu, oke. Jika pil ini, dapat menyembuhkan saya sepenuhnya. Saya bersedia membayar. $100 juta. Helena tertegun, lalu melihat arlojinya, dia tersenyum dan berkata, maaf, Tuan Simon, masih ada yang harus saya lakukan. Mari kita lanjutkan dan pulihkan secara perlahan. Oh, ngomong-ngomong, jika tidak ada urusan, jangan biarkan siapapun menghubungiku. Saya biasanya terlalu sibuk dan tidak ingin membuang waktu. Selamat tinggal. Bab 6011. Simon awalnya mengira $100 juta sudah merupakan angka astronomi. Dan harga yang dia tawarkan cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Namun bagaimana dia bisa membayangkan setelah Helena mendengar tawaran itu? Dia bahkan tidak repot-repot menegosiasikan harga dan berbalik untuk pergi.
Dia baru saja merasakan efek obat yang sebenarnya. Sepersepuluhnya memiliki efek seperti itu. Meminum satu pil pasti akan membuatnya pulih seperti semula. Jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan emas ini? Jadi dia segera berteriak, "Yang mulia ratu. Jika ada sesuatu, kita bisa berdiskusi. Tapi kamu berbalik dan pergi." "Kenapa?" Helena berkata dengan ringan, "Tuan Rothschild, saya tidak pernah suka berbicara tentang kerjasama dengan orang yang tidak mengerti dengan jelas. Menurut Pak Simon, kesehatannya hanya bernilai 100 juta dolar. Jadi dengan segala hormat, apalagi yang perlu saya bicarakan dengan Anda? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Meski saya tidak punya banyak uang, menurut saya kesehatan saya sendiri harus diukur dengan lebih dari uang yang sedikit ini, bukan?" Simon terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Helena akan mengangkat masalah penetapan harga kekayaan bersihnya. Lihat apa artinya, jika Anda punya lebih banyak uang, masuk akal untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Bagaimana dia bisa membicarakan hal ini padahal kekayaannya 1 triliun dolar? Haruskah dia memberinya 3 hingga 500 miliar? Saat ini, Helena memikirkan sesuatu dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong. Saya menerima berita hari ini bahwa keluarga Chewang akan melelang mobil pribadinya untuk membayar perawatan Chewang. Dikatakan bahwa Chewang telah koma selama bertahun-tahun dan keluarganya sangat menderita. Ratusan juta euro telah dibayarkan untuk perawatannya. Izinkan saya memberi Anda analogi yang tidak tepat. Jika itu adalah Tuan Simon dan tidak sadarkan diri di tempat tidur, apakah keluarga Anda hanya akan membayar biaya pengobatan sebesar 100 juta dolar untuk Anda? Atau, Anda hanya ingin mereka membayar lebih?" Ini, wajah Simon terbakar. Awalnya, dia menyadari kalau harga yang baru saja dia kutip agak pelit. Kedua, dia tidak menyangka Helena akan berbicara secara langsung, yang sebenarnya tidak menyelamatkan mukanya. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Yang mulia ratu. Jika menurut Anda harganya terlalu rendah. Anda cukup menyebutkan harganya." Helena berkata dengan ringan, "Tuan Rothschild, sebelum saya mengajukan penawaran. Sebelum berbicara tentang harganya, saya harap Anda dapat memahami bahwa alasan mengapa saya membawa ramuan ini ke sini adalah untuk menyelamatkan Anda dari api dan air. Karena itu untuk menyelamatkanmu dari api dan air, maka kamu harus mengacu pada nilaimu ketika kamu berada di dalam api dan air. Berapa banyak?" Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Anda pasti satu-satunya yang paling mengetahui situasi Tuan Rothschild saat ini. Stroke tidak hanya memengaruhi tindakan Anda, bahasa Anda, dan kualitas hidup Anda, tetapi juga memengaruhi seluruh status Anda dalam keluarga. Peran yang Anda mainkan dalam keluarga, jika kesehatan Anda pulih kembali, Anda dapat menunda keputusan awal Anda untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Steve hari ini dan terus memainkan peran sebagai patriark. Namun jika Anda kehilangan kesehatan, Anda akan kehilangan segalanya." Begitu Simon mendengar ini, dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan pil ini hari ini, dia harus bersiap menghadapi pendarahan hebat, dan tidak ada peluang untuk menghemat uang. Jadi, dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Yang mulia ratu. Saya mengerti semua yang Anda katakan, jadi tolong beri saya harga yang jelas, beri saya harga yang jelas." Helena mengangguk dan berkata dengan dingin, 100 miliar dolar. Mata Simon membelalak, Berapa? Helena mengulangi lagi, "Saya bilang, 100 miliar dolar. Simon berseru, ini keterlaluan. 100 miliar. 100 miliar dolar dapat diberikan kepada negara ini, membangun armada kapal induk paling canggih, dan mempertahankan operasinya setidaknya selama 2 tahun. Helena mengangguk dan tersenyum, "Ya, 100 miliar dolar tidak hanya dapat membangun armada kapal induk tercanggih, tetapi juga mengirim manusia ke Mars dan membawanya kembali, dan bahkan mungkin memungkinkan mereka membangun Disneyland di bulan." Pada titik ini, Helena bertanya, "Tetapi apa arti Disney di bulan bagi Anda?" 100 miliar dolar yang dihabiskan untuk tempat-tempat ini dapat membeli segalanya, tetapi Anda tidak dapat membeli kembali kesehatan Anda. Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Sebenarnya, jika Tuan Rothschild dapat menyerahkan dirinya demi keluarga, dia dapat sepenuhnya menabung uang ini dan membiarkan uang ini memainkan peran yang lebih besar dalam perkembangan keluarga di masa depan."
Pada saat itu, mungkin keturunan Anda akan membangun sebuah monumen untuk mengenang Anda. Simon merasakan sakit di hatinya, dan sambil menutupi perutnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berhenti bicara. Karena ini kesepakatan, kamu bisa menentukan harga. Lalu aku bisa menawar, lalu aku akan memberikan harga yang bisa dicapai dalam satu langkah." Setelah itu, dia mengulurkan 5 jarinya dan berkata dengan tegas, $50 miliar. Tidak lagi. Jika ada lebih, meski tubuh saya pulih, mental saya akan tertekan. Ketika saya berpikir untuk menghabiskan ratusan miliar dolar, saya khawatir saya tidak akan bahagia di hari tua saya. Bisa dengan mudah menghabiskan biaya ratusan miliar dolar, hanya untuk membeli pil. Simon benar-benar kesakitan. Beberapa orang tetap miskin dan murah hati meski tanpa uang. Namun beberapa orang menjadi lebih pelit ketika mereka menjadi kaya. Banyak orang yang berpendapat bahwa kesehatan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa orang berpikir bahwa ketika kesehatan itu terlalu mahal, sebaiknya mereka menyerah begitu saja. Pemikiran di benak Simon ini bisa dikatakan setengah benar dan setengah salah. Yang palsu adalah dia sebenarnya sangat ingin kembali sehat. Bagaimanapun, dia menjalani kehidupan yang bijaksana dan berakhir seperti ini setelah menderita stroke. Kesenjangannya terlalu besar. Tapi sungguh, dia benar-benar tidak bisa menerima pengeluaran 100 miliar dolar untuk membeli kesehatan. Dia tidak bisa mati karena stroke. Dibandingkan dengan tetap di tempat tidur dan melompat-lompat, biaya yang terakhir akan lebih mahal 100 miliar dolar. Saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia setidaknya bisa menghemat 100 miliar dolar dengan tetap di tempat tidur. Sebenarnya Helena tidak terlalu menginginkan uang sebanyak itu darinya. Menurut harga psikologis Charlie, 1 atau 2 miliar dolar sudah sangat bagus. Bagaimanapun, tujuan utama mereka bukanlah untuk menghasilkan uang tetapi untuk memanfaatkan Simon dan putranya Steve. Dan kini Charlie telah menambahkan permintaan baru, yaitu model I yang dikuasai oleh keluarga ini. Oleh karena itu, harga psikologisnya saat ini sebenarnya adalah 10 miliar dolar. Ditambah seperangkat model I, asalkan bisa mencapai kondisi ini sudah dianggap sukses. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie melepaskan sisi tawar-menawar dan menyerahkan barang-barang ini padanya. Tapi dia tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Simon sesuai dengan keuntungannya, dan dia harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan untuk Charlie. Jadi, dia memandang Simon dan berkata dengan tenang, "Tuan Rothschild, kami tidak berbicara diam-diam. Yang saya inginkan bukan hanya uang tunai, tetapi juga model I yang diinvestasikan oleh keluarga Anda. Jadi, tawaran terakhir saya adalah ini, uang tunai 50 miliar dolar. Ditambah 100% replika model itu. Saya ingin tim Anda pergi ke Eropa Utara untuk membangun serangkaian model I yang tepat untuk saya, mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, tidak boleh ada perbedaan. Dan saya meminta Anda melakukan pembaruan dan peningkatan secara bersamaan untuk saya. Dengan kata lain, versi apapun yang Anda tingkatkan di Silicon Valley, versi saya di Eropa Utara akan ditingkatkan ke versi ini pada saat yang bersamaan. Penundaan maksimum tidak boleh lebih dari 1 jam. Selain itu, semua basis pengetahuan dalam model I harus disinkronkan sepenuhnya. Dan, Anda harus selalu memelihara sistem ini untuk saya, dan Anda tidak boleh menghentikan pemeliharaan karena alasan apapun dalam 20 tahun ke depan." Simon ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Model I itu, sekarang, telah ditemukan oleh Departemen Pertahanan, Komersial, prospek penerapan komersialnya, juga sangat luas, diperkirakan di masa depan nilainya tidak kurang dari 100 miliar dolar. Setelah organik, integrasi organik dengan industri lain, nilai tambah mungkin, bahkan lebih beragam. Yang Mulia Ratu, Anda hanya mengalami mimpi bodoh."